di teamfight, bantu burst juga. Dan ya tim Liquid ID dengan membawa chip ini mereka nggak mau kalah dengan adanya surprise gang kayak tadi kan. Betul. Kayak langsung tiba-tiba 5 orang yang masuk. Sampai akhirnya dari tim Liquid ID dapetin poin pertama mereka. Wow, luar biasa banget ya. Tapi matchnya seru banget sih hari ini. Entah itu Blackness Aurora, Alter Ego, Liquid ID. Maksudnya nggak ada match yang benar-benar one sided gitu loh. Maksudnya meskipun tadi di match yang pertama juga cukup cepat berlangsungnya permainan, tapi tetap aja kita ngeliatin banyak hal yang ngebuat game itu tuh jadi seru banget. Contohnya kayak surprise pick dari match pertama, dan di game yang kedua juga akhirnya kita lihat bahwa ya Liquid ID Alter Ego juga buat dapetin kemenangan tuh nggak semudah itu, benar-benar harus berjuang banget hingga akhirnya ada momen yang membuat mereka mendapatkan satu kemenangan. Dan teman-teman, sekaligus aku ingatkan ya, karena match di challenge seasonnya seru-seru banget. Kalian semua pasti nggak pengen kelewatan kan nonton langsung nanti di challenge finals, karena pastinya tim-tim terbaik dari babak open finals, challenge season, dan juga invited di challenge finals nanti itu semua bakal berkumpul di Malaysia. Dapatkan tiketnya sekarang karena hanya Rp18.000 aja atau RM5 Malaysia. Kalian bisa dapatkan ini secara terbatas, jadi langsung kunjungi ke isl.gg/spsmlbbs6tix atau bisa scan QR code yang ada di sini. 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 Tuh langsung kalian scan aja biar direct ya Direct. ke websitenya. Nah, Murah banget 18.000 doang. iya, Mahalan kopi. mahalan kopi, Kalian kalau ngopi kan minimal 25.000 25.000. ya. Apalagi kalau belum kopi-kopi yang mahal tuh. Iya. Kalian bisa beliin plus satu kalian. Bener, plus Kan satu. siapa tahu mau SPS date kan Bisa jadi ke ya. Johor gitu kan. Di Johor juga kalian bisa explore tuh banyak tempat-tempat di sekitaran sana. Banyak lah pokoknya. Kemana ul enaknya ul? Kalau Johor sih sebenarnya ada ini juga apa theme park juga. Oke, theme park ada ya. theme park di sana. Terus banyak makanan-makanan juga. Tapi kalian juga kalau misalkan pengen sekalian mau ke luar negeri yang lain nih, ya tinggal nyebrang ke Singapura tuh bisa naik kereta atau naik bis. Wah, Karena dekat cuma- banget ya jadi ya. Karena tinggal nyebrang doang itu paling 5 menit. Jalan kaki sih kalau kayak gitu. Nyebrang laut tapi. Ya jauh. Berenang ya, berenang. Berenang ya. Berenang. Wow, tapi kita masih di match yang kedua, teman-teman. Masih match antara Alter Ego dan juga Liquid ID. Dan ini akan menjadi penentuan nih ya, apakah Liquid ID yang harus berhadapan dengan Aurora nantinya dan Alter Ego yang harus berhadapan dengan Blackness International. Karena yang pasti kedua tim mau menang mau kalah, dua-duanya akan bertemu dengan tim Philippines. Oke, sambil kita lihat dulu ya. Dari draft bertukar sisi karena tadi tim Liquid ada di red side dan ya bertukar Lui yang masih di ban, masih dengan adanya Fanny dan Matilda. Dan hari ini berarti dari 4 game ya, semua yang di red side itu yang menang loh. Kalau kita lihat dari match pertama juga tadi ya, barusan game pertama pun Liquid ID yang ada di red side mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan kali ini Liquid ID harus mengantisipasi pastinya dengan 2 pick awal dari Alter Ego. Mereka menghilangkan Matilda dan juga Luoyi yang tadi sempat digunakan oleh Roundel. Tapi Alter Ego udah pasti 2 ban dari sudut merah tuh, Jushin, Fanny. Iya masih ya. Masih. Habis ini bandnya itu band apa ya? Harit gak sih? Nah Haritnya masih di Nah. band. Mahal soalnya ya. Iya. Tadi sih benar-benar gak kesentuh ya, padahal yang bisa Joy, nangkep Joy. banyak ya. Oh Joy ya. Sekarang band Joy gak sih? Harusnya Joy sih. Karena kalau Joy-nya lepas, Joy banget anaknya kan, Favian. Enjoy. Enjoy. Karena Granger ya bisa di trade aja. Walaupun Granger ketemu Joy agak susah ya. Iya. Suyo juga ketemu Joy agak susah, tapi kayak Joy ban aja sih. Ya terlalu banyak pertimbangannya. Iya. Tapi ngelihat tadi GB berhasil pakai Fredrin, ada chance gak sih Joy yang dilepas gitu? Tapi gak ada Matilda kayak tadi agak susah gak sih? Bener nggak ya? Kayak terlalu berat. Walaupun objektif oke, mau nahan badan juga oke. Tapi kayak agak kurang aja gitu. Granger lagi kah? Suyo, ya Granger boleh langsung ambil aja sekarang. Granger dan apa? Masih Yves. Yves ya. Dari Valentina dulu. Oke. Oke, baik. Valentina yang Power diambil. pick dari Roundel. Bener. Liquid ID. Ini udah ngebuka Valentina di awal, mereka harus mikir ulang sih nih. Kira-kira bakal ambil apa untuk agar nanti ultimate dari Valentinanya nggak terlalu bisa di-copy banyak gitu ya. Oke. Dari tim Liquid ID mereka mau ambil Khalid dulu nggak sekarang? Buat Widi gitu atau Chow? Ya jangan lupakan Chow dari Widi. Bisa sih ini sebenarnya.
maksa Grangernya pakai Purify. Nah, Chow dan juga Yves. Oke. Tetap ya sebenarnya Valentina bukan cuma sekedar dari IMU-nya aja sih ya. Lebih ke terrifying-nya, lebih ke dash ability-nya. Betul. Tapi ya dengan adanya Yves ya nggak menjadi masalah bagi mereka kalau misalkan pun nantinya ada manipulation balasan. Alpha bertukar posisi, tapi head to head ini agak sedikit berbeda. Ini lebih cukup balance sih kalau menurut aku untuk berhadapan dengan Suyo. Irithel ban belum terlihat soalnya gold lane dari tim Liquid ID. Iya. Ya paling kalau hero-nya Iron Shiki ya Bruno aja. Bruno atau Cloud. Cloud ya. Oke, dan Irithel sebenarnya ini yang bakal jadi PR banget buat Granger ya. Seenggaknya tuh udah dihilangkan, udah nggak ada Harit juga. Mungkin hero power dari Iron Shiki juga Bruno yang sempat berulang kali juga kita lihat Bruno berhadapan sama Granger juga Iron Shiki masih oke-oke aja gitu ya. Oke. Dan Liquid banning keempat mereka hero XP kah? Dari Nino, Hilda misalnya? Rom atau ya Tigreal Phoveus. Tigreal Phoveus. Ini gitu. For Nah, Tigreal dulu kan. Oke. Habis ini Phoveus ban. Phoveus ya. Iya. Menarik nih. Dan oke, alter ego lagi-lagi hero-nya Iron Shiki kah? Hero Iron Shiki ya Bruno. Kalau misalkan emang mau ngincer ke EXP-nya Phoveus. Ayo. Bruno. Tapi kayaknya nggak perlu di-ban Purify. banget sih ya. Kayaknya nggak perlu di-ban Kayak banget sih. enak lah Granger bisa ngepok juga. Hero-nya Aran gak sih? Hero-nya Aran ya Phoveus Glue. Glue sih. Ya hero-nya Aran Glue tuh Iya sih. ngeselin tuh. Bener. Phoveus Glue. Kalau mau ngincer ke gotennya tadi itu antara Bruno atau Cloud yang bisa jadi pilihan ya sejauh ini ya buat Iron Shiki. Iya. Atau Cici, itu kan masuk juga tuh Cici ke hero-nya Aran kan. Oke. I am vengeance incarnate. Oke, Moskov ya yang di ban ya. Liquid ID. Satu band terakhir. Dreams lagi kah yang dituju? Gatot Kaca, Khalid? Atau mau ke Hilda, Hilda-nya Nina yang muncul terus ya? Cicinya ternyata yang di-ban sama mereka. Phoveus terbuka sebenarnya kalau misalkan emang mau ambil dulu buat Nino. Atau ya Khalid sih enak bisa ke belakang, bisa cicil juga, bisa ngepok juga. Masalahnya Glue ini sih yang aku kepikiran ya. Iya takut tiba-tiba dipanggil. Jawab Grangernya, ngejawab Alphanya. Dan hero-hero XP apapun dari Alter Ego kalau sampai ketemu sama Glue juga ngerepotin sih. Berarti ini yang ngedraft siapa nih? Yang ngedraft Dari tim Liquid ID. harusnya Reza gak sih? Kok Reza? Ini dong. Apa? Vesager. Hah? Vesager. Oh iya Vesager ya. Kan siapa tahu kan? Siapa tahu ya benar. Siapa tahu kan? Kangen lagi Sempet kan. juga kan. Yap, dan dua terakhir itu dia Phoveus-nya diambil tim Liquid ID. Glue kah? Manis. Kayaknya kalau Lukas masih agak sedikit susah sih. Iya. Sekarang ya ketemu sama Phoveus juga di laning. Oke. Masih ada Glue yang terbuka tadi untuk bicara tentang EXP. Sebenarnya eksplorasinya masih banyak ya. Iya. Kayak mau ngasih cheese pick kayak Barat EXP juga oke. Dan kira-kira apa nih yang dipersiapkan oleh Aran? Ataukah muncul Badang mungkin? Karena cukup banyak fighter-fighter juga dan itu bisa buat megangin nantinya kedua fighter yang Tapi butuh badan susah sih. escape. Iya sih, belum badan. Kari dulu. Hylos kah? My mission. Bro. Bener lagi. Karena butuh badan kan. Mereka kalau ngambil ke arah EXP damage lagi agak susah karena Romer Chow. Dan last pick untuk hero-nya Dreams berarti ya. Harusnya sih Khalid ya. Khalid atau Gatot? Atau mau ambil yang lain? Kayaknya apapun hero tank yang diambil juga itu bakal bisa jadi makanan buat Chow sama Kari sih Tapi sebenarnya. seenggaknya biar gak pasrah gitu loh kalau di poke damage sama Yves dan juga si Chow. Iya sih. Grok tuh masih masuk nggak ya? Wah, Grok sih susah ya Kayak ketemu buat bantu Yves langsung gini. cancel gitu buat Cancel siapa? kalau lagi ada watch Akai. Akai ya. Kalau benar. cancel lebih pasti Akai mungkin Iya ya. sih, lebih aman ya. Oke. Tapi masalahnya dia nggak bisa nge-cancel Yves aja udah. Benar. Biasanya dia bisa nge-cancel Chow. Tapi untuk kali ini Peak of Power yang akan dimainkan oleh tim Liquid ID sementara Alter Ego. Harusnya mereka akan bermain counter initiate nggak sih ini dengan Akai? Dan apakah memang Alter Ego ini tim yang
sulit banget ketemu sama tim Indonesia ya. Kalau mereka lawan tim luar Indonesia mau yang kayak Liquid Philippines kemarin ya seserem itu juga, tapi mereka berhasil kalahkan. Tapi ketemu RRQ dan juga Liquid ID mereka terlihat belum berhasil nih dapetin poin-poin kemenangan. Dan kita akan membuktikan di game yang kedua karena ini adalah match point untuk Liquid ID. Satu kemenangan untuk membuat mereka kembali berjuang di upper bracket dan berhadapan dengan Aurora atau Alter Ego yang akan membawa game ini menuju ke arah game yang ketiga. Ya, karena terlihat kali ini dari device-nya Favian ya udah masuk ke dalam Land of Dawn. Match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka mendapatkan poin penuh atau Alter Ego yang sudah akan semakin panas akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu karena terlihat untuk bagaimana agresivitas di menit-menit awal. Widi udah mulai langsung mencoba mencari informasi ke area jungle yang dimiliki oleh GB. Iya, percaya diri ya pasti ya dengan cowok yang dibawa. Udah pasti langsung ngebayang-bayangin banget sih untuk tahu rotate-nya ke arah mana. Dan lihat ada 3 player dari Liquid ID yang sudah berkumpul di area atas dan sepertinya Hais lah yang dituju. Ini bakal cukup beresiko pastinya karena memang rotasi dari Favian ternyata mengambil Fair Battle terlebih dahulu milik GB. Dari segi players emblem ada 2 conclusive blast untuk kedua Roam. Dan lagi-lagi kalau kita lihat ke arah kedua marksman ini bermain lebih aman. Dan Kari dari Iron Chiki juga ambilnya Firmness dan juga Tenacity nih. Iya, karena memang ya udah main sama true damage aja gak sih? Dan basic command emblem juga. Sementara kalau untuk dari Haisnya lebih ke emblem assassin. Dan pergerakan dari GB ini udah mulai ke bawah juga, terangkat dengan Dark Wave. Kali ini Aran masih ada revitalize di dalam tubuhnya, mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Satu hit terakhirnya dan Aran mencoba untuk langsung di dive in dan Aran masih selamat bahkan dengan HP yang sudah tidak terlalu banyak. Iya, itu udah ngeluarin semua source dari Alter Ego, tapi Aran masih sustain dengan revitalize-nya. Dan timing yang tepat ya ketika dia tadi masih coba untuk melarikan diri dari jangkauan rotary impact-nya GB. Tapi sekarang yang justru berbahaya, oke, dengan Spiral Fava kembali GB masuk dan Aran harusnya nggak kedua kali selamat. Ya karena pasti ada perkiraan lagi recall ya, dan GB kali ini bakal coba ditabrak lagi dan bahkan terkena Dark Wave. GB menjadi pertukaran nyawa dan Favian masih bisa mundur walaupun Widi terangkat, tapi ternyata Favian tidak akan membiarkan temannya tertinggal sendirian, mencoba untuk kembali lagi memberikan dealing damage tambahan. Tapi pertukaran yang tidak adil terjadi. Aran tukar dengan GB. Ya, tapi tadi untungnya Nino agak sedikit miss dari Dark Wave-nya ya. Kalau tadi kena ke arah Widi dan dia ngebuka gitu ya, Infernal Pursuit-nya itu ada kemungkinan Widi harus terpaksa flicker gitu. Dan sekarang Widinya masih memiliki flicker yang dia bisa gunakan nanti memberikan efek momen dengan Jet Kundo. Turtle yang pertama coba untuk dipegang, tapi masuk dengan Removal Inflation. Spiral Power digoreng oleh GB. Dreams yang dituju dan sepertinya Turtle disecure oleh Favian. Sekarang dibalaskan dengan Removal Inflation Scorpion dan Widi pun nggak bisa diselamatkan. Yap, walaupun Turtle pun jatuh ke tangan dari tim Liquid ID ya. GB yang hilang, Widi ditukarkan, tapi ini menjadi pertukaran yang masih cukup unggul untuk tim Liquid ID. Sementara fast farming akan kembali dipertunjukkan, rotate lagi ke arah top lane dan Aran bener-bener nahan banget Nino-nya nih. Ini gara-gara satu momen Widi ngebuka vision aja ngebuat Favian tuh rotasinya cepet banget ya. Udah hampir ada perbedaan 2 level loh. Setelah ini purple buff harusnya ada beberapa experience lagi bisa dapetin dari Little Wanderer dan ada chance beda 2 level antara Favian dan juga dari GB. Kalau kita lihat ya, untungnya masih aman untuk Hais di atas. Dari tadi kita belum sempat ngelihat ada gangguan juga dari Widi dan juga dari Favian. Justru yang malah benar-benar intens ada di bagian XP-nya nih, karena dari tadi selalu ada pertikaian di bagian bawah. Karena memang lane yang berdekatan dengan Turtle juga mungkin ya. Dan sekarang Arannya sudah mulai kembali akan menjadi garda terdepan bagi tim Liquid ID. Tidak akan membiarkan satu buah Scavenger Crab dimiliki oleh GB, dijagain begitu ketatnya juga. Dan walaupun sebenarnya banyak keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID ya, kayak dari tadi Turtle, terus dapetin poin kill juga, tapi goldnya nggak yang terpaut jauh nih. Iron Chiki diganggu, Dreams yang masuk dengan headbutt, tapi Hais join in dan juga Roundel yang langsung mendorong mundur Iron Chiki, tapi hanya mampu membuat itu kehilangan satu katapult aja. Tapi Widi mempersiapkan diri di bagian belakang, Jet Kundo aktif dan berhasil seperti dihindari oleh GB dengan Cyclone Eye yang dia dapatkan. Oke, masih bisa selamat juga dari serangan demi serangannya untuk kedua belah tim. Dan melihat dari satu buah Thunderbelt yang sudah disematkan di tubuh dari Nino, akan semakin pede lagi dirinya mengincar ini belakang terutama. Karena sejauh ini ya ngeliat dari Celestial, ada Tsukinya belum tumpah sama sekali dengan Dragon. Mencoba untuk mengincar ke arah seorang Dreams, tapi masih ada Heavy Spin yang di-trigger untuk bisa melakukan adanya sedikit counter balasan. Tapi memang masih belum ada yang tumbang nih atas resource yang cukup besar tadi keluar. Ya, tadi sempat ada Sunpo juga untuk menghindari kuncian dari Heavy Spin ya. Jadi yang membuat
Widi juga masih aman. Dan sekarang kontes di turtle yang kedua dengan gak adanya heavy spin. Ini pasti akan cukup merugikan untuk Alter Ego. Oke, dan masih coba untuk secure karena purple buffet terlebih dahulu. Turtle yang tidak akan dibiarkan lagi oleh Alter Ego ditabrak dengan spear Alpha. Kali ini Aran mencoba untuk bertahan, tapi GB terjebak di dalam satu border manipulation. Begitupun dari Dreams yang berhasil untuk dihilangkan, dan Nino akan dikejar lagi. Begitu sakitnya damage yang disumbangkan oleh Aaron Shiki membuat akhirnya pun 3 pemain dari Alter Ego berhasil dihilangkan. Dan begitupun dari Widi yang memberikan zoning out atas pergerakan dari Roundel sehingga tidak ada yang berhasil untuk menyentuh ke area Turtle. Dan Turtle kedua pun jatuh ke tangan tim Liquid ID. Ya itu mimpi buruk banget ya ketika dibuka reward manipulations oleh YSKill. Karena semua resource dari Alter Ego untuk bisa mendapatkan Aran udah nggak bisa membuat mereka untuk escape lagi dari jangkauan. Untuk Liquid ID, heavy spin, Favian yang dikunci. Follow up yang begitu cepat karena Favian, tapi mampukah Favian bertahan dan gak bertahan. GB, Spirit of Alpha masih berhasil dihindari oleh Aaron Shiki. Dan mereka memang mendapatkan target yang mereka tuju dari tadi ya, shutdown karena Favian. Yap, akhirnya ya ada satu buah heavy spin yang tepat, dan Aaron Shiki akan di backup juga keberadaannya oleh seorang Widi. The Wave the Drake yang dihindari dengan adanya Purify di dalam tubuh seorang Hais. Masih coba untuk dikejar tapi lihat dipisahin, dan Roundel HP-nya udah terlalu banyak. Masih ada Purify juga, tapi Aaron Shiki targeting yang begitu mahal dilakukan pula. Pergerakan dari Aran mencoba untuk bertahan, tapi memang tidak terlalu lama. Pertukaran yang masih tidak cukup worth it untuk Alter Ego. Ya, tadi sempat ada flicker yang dibuka dan kembali dengan reward manipulation. YSKill mengunci GB. Favian masuk dan Blade Surge-nya menghalangi tubuh dari Favian. Tapi masalah sekarang di bagian belakang GB-nya pun down dan Dreams dikejar. Wow, double kill untuk YSKill. Nino, Infernal Pursuit. Memang ada pertukaran dengan Favian, tapi kembali kerugian ada di tangan Alter Ego. Wow, itu kena efek burn tadi. Harusnya ada glowing one ya dari YSKill tadi item pertamanya. Iya. Dan yes, itu dia efek bakaran yang ngebuat juga dari GB tadi yang masih bersembunyi di area rumputan terbakar di tangan dari sosok YSKill. Oke. Iya. Mahal ya. Mahal, cukup mahal banget sih. Tapi kalau kita lihat ya dari kedua belah tim ini masih bisa loh untuk dapetin momen-momen untuk mengejar satu sama lain. Dan kalau kita bahas untuk itemization, lagi-lagi Sky Piercer untuk Hais ya, karena dia percaya diri dengan 2 point kill tabungan yang dia udah kantongi. Sky Piercer memang belum ada stack yang cukup nih, karena selesai di build-nya setelah dia mendapatkan 2 point kill tadi. Dan dari Kari yang jadi poin penting adalah satu item terakhir yang dibutuhkan untuk memberikan burst damage yang besar dengan true damage-nya. Itu yang harus diantisipasi oleh Alter Ego, karena jangan memberikan space untuk Aaron Shiki bisa bebas memberikan basic attack yang sangat-sangat menyakitkan kepada para tanker dari Alter Ego. Roundel sudah mengambil IMU ke arah reward manipulations, dan sepertinya Alter Ego siap nih untuk coba kontes lagi karena heavy spin pun masih available di tubuh dari Dreams. Ini full keluarannya sakit banget loh, Dreams karena tadi blur spat away. Setelah coba untuk dibentangkan, mencoba untuk zoning out pergerakan dari Alter Ego yang mencoba untuk merangsak masuk ke area dari turtle-nya yang sedang dipegang oleh Favian, tapi Widi mengalihkan adanya pandangan dan bahkan Widi-nya selamat dengan conceal yang dimiliki perfect turtle untuk Favian. Itu kalau nggak conceal udah bakal kena damage dari Rhapsody sih. Jadi itu benar-benar tepat banget keputusan Widi untuk conceal, sehingga dia punya movement speed tambahan yang ada waktu untuk bisa menjauh dari projectile Rhapsody yang dibuka oleh Hais. Dan itu adalah pembelian waktu yang benar-benar membuat Liquid ID sekarang mendapatkan turtle buff lagi, dan juga turtle yang perfect untuk mereka. Di bagian atas Aaron Shiki seorang diri, tapi di bagian lain ternyata Aran dan juga YSKill yang terexpose. Dua sepatu dibuka, Dreams tertahan, tapi heavy spin mengunci Aaron Shiki yang berhasil dihindari dengan satu flicker, dan di lini belakang Widi termakan dengan Spear of Alpha. Meskipun pertukaran ada dengan Dreams, tapi itu menjadi kerugian juga untuk Alter Ego karena mereka kehilangan atau tertarik top dan bawahnya. Ini Favian free banget. Iya, karena ini fightnya 4 versus 5 ternyata ya. Faviannya lebih berfokus untuk dapetin inner turret dulu di area bottom lane, sehingga tim Liquid ID kembali ngeboost gold lead yang sempat mereka pimpin di angka 5.000 sekarang. YSKill bahkan akan semakin lebih menyeramkan lagi dengan satu buah wishing lantern yang ada di dalam tubuhnya. Ini bakal jadi PR lagi buat Alter Ego, karena ya dengan ada Wishing Lantern juga Glowing One, hero tebal tuh bakal lebih mudah lagi di poking ya, pakai DPS dari Void Crystal dan juga ketika dia membuka reward manipulations. Dan jadi problem adalah ini Aaron Shiki juga licin banget loh. Dia nggak bawa Purify, tapi ya dengan flicker aja dia berhasil berulang kali menghindar dari mautnya. Dan lihat Void Crystal damage-nya udah langsung kehilangan setengah HP Dreams. Bagian belakang buka Glow's Pathway dari reward manipulations. YSKill positioning yang begitu mahal membuat Alter Ego
mau nggak mau terpaksa bermain lebih aman. Dan GB masuk dengan Spin of Alpha justru malah masuk dalam kematian. Dan Heavy Spin yang dibuka mengcover keberadaan dari member lini belakang Alter Ego yang bisa saja terkena The Way of Dragon. Tapi Nino yang justru tereksekusi. Yap, memang tadi terlihat bagaimana Spear of Alpha yang miss ya. Sehingga akhirnya tidak ada balasan yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. GB-nya dilumat, Nino-nya pun dihancurkan. Dan kali ini hilangnya dua pemain dari Alter Ego membuat tim Liquid ID pun semakin leluasa untuk bisa langsung secure ke arah Lordnya. Tapi lihat bagaimana Unstoppable didapatkan memang oleh Hais atas hilangnya Aran. Tapi itu adalah pembelian waktu atas eksekusi yang dilakukan oleh tim Liquid ID menuju ke arah Lordnya. Itu worth it sih, trade antara Aran dan juga Lord ya. Jadi seenggaknya ini akan membuat Liquid ID memiliki pressure yang begitu besar nantinya dengan Lord pertama yang sudah diambil. Tapi wow, ada banner dari Snapdragon Pro Series nih. Keren banget itu, lambangnya badang bukan sih? Badangnya lagi happy banget kayaknya ya. Kenapa tuh emang? Ayy gitu ya. Kalau ada suara Jawa, Arachiki cukup berbahaya sendirian di depan. Tapi lihat bagaimana Widhi melakukan adanya backupan pula. Begitu pun dari Favian membuat akhirnya Nino pun berhasil dihilangkan. Tapi dibalaskan dengan post kill di tangan dari seorang Hais. Unstoppable pula dan bahkan GB tertinggal sendirian di lini paling depan. Double kill dari Arachiki walaupun Indian dirinya pun harus tumbang. Alter Ego hanya menyisakan dua pemain saja. Itu nggak bisa sih nahan damage dari Aaron Siki yang udah sesakit itu. Terutama untuk Nino yang tadi jump in langsung dari Infernal Pursuit-nya ya. Dia nggak ada cover, dia nggak punya efek sisi yang bisa memberhentikan basic attack dari Aaron Siki. Dan itu yang dimaksimalkan juga oleh Aaron Siki. Backupan yang begitu cepat dari Widhi yang tiba-tiba menusuk di jantung pertahanan dari Alter Ego. Memang ada pertukaran 3 untuk 2. Tapi ya ini bakal cukup berat juga buat Liquid ID ketika mereka kehilangan Aaron Siki yang tadi tershutdown akhirnya di menit ke-10. Yap. Dan ada Malphite Gun terselip di Iron ya. Ternyata dia mencoba untuk bermain dengan jarak juga. Attack speed juga. Sementara Hais kali ini Blade of Despair yang telah dipilih juga. Ngeliat dari untuk segi goldnya jauh nih ya dari gap jungle-nya juga nih. Karena pure damage dari Favian ke Malphite Roar juga, mau ke BOD nih. Yang jadi PR adalah 70 detik lagi Lord selanjutnya hadir. Dan apakah GB udah bisa ngejar level 15-nya nih? Karena terpaut 3 level ya perbedaan yang ada. Lihat gimana satu Void Crystal dan juga Void Blast ngebuat Dreams harus pulang loh. Sesakit itu damage yang dihasilkan dari YSKL terutama yang bisa dia berikan kepada lini depan dari Alter Ego. Makanya damage leaderboard bahkan di atas dari gold laner 48.000 karena memang pocket terus-terusan juga kan, DPS juga. Dan terlihat bagaimana kali ini dari Alter Ego nggak banyak yang bisa mereka lakukan selain melakukan defense, menahan dulu, melakukan adanya aksi sabar, menunggu untuk tim Liquid ID ya. Mungkin ada pergerakan yang bisa dimanfaatkan juga yang bisa mereka punish karena objektif Lordnya masih menunggu dalam 30 detik lagi. Iya, ini masih ada gap 3 level loh. Jadi cukup jauh banget ya. Kalau mau kontes ke arah Lord kayaknya nggak akan mudah untuk Alter Ego. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya mereka agar bisa cari momen dulu sih dengan heavy spin dari Dreams. Mau nggak mau ya. Karena kalau misalnya nanti ini semua source dari Liquid ID available, contohnya kayak flicker dari Widhi dan juga flicker dari Aaron Siki, itu bakal berat banget buat Alter Ego bisa memenangkan match up-nya. Karena ya damage dari Aaron udah sakit banget sih. Item keempat udah selesai, full attack speed semuanya, hingga ke Malphite Gun juga memberikan attack speed. Dan harus berhati-hati banget nih sama damage output dari Aaron Siki karena di sekarang Wind of Nature udah selesai. Jadi Hais gak akan mudah lagi nih untuk ngasih burst damage-nya. Oke, kita lihat bagaimana Revelation tadi sudah mulai dibuka juga. Aran mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya pergerakan dari Widhi dan Aaron Siki yang hanya memandangi saja dari kejauhan, itu udah ngasih geretakan maut membuat dari Alter Ego mereka mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes ataupun bahkan mengintip ke area lord pun tidak diberi jalan. Iya, tadi ada reward manipulations yang aku kira dibuka dari YSKL. Ternyata itu kopian ya dari Roundel. Soalnya kalau sampai itu momen yang ngebuka YSKL tuh kayaknya bisa jadi satu momentum untuk Liquid ID maksain sih. Karena tadi Aaron Siki juga udah siap tuh pakai phantom step-nya maju dan ya dia damage-nya dengan basic attack-nya itu bener-bener sakit banget ke Alter Ego. Lord Enhance didapatkan oleh Liquid di bagian bawah. Dan defense seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh Alter Ego? Ini kalau Roundel punya reward manipulation mungkin agak sedikit tertahan kali ya. Tapi masalahnya nih masih belum ada IMU terhadap siapapun nih. Masih terlalu jauh juga dari pandangan, masih belum ketemu. Tapi Lord yang sudah ter-enhance berjalan di arah bottom lane, charge in base turret di arah bottom sudah langsung bisa dihancurkan juga. Dreams kecicil terus-terusan, dirinya nggak bisa lagi menahan dirinya terlalu lama di lini paling depan. Tapi GB
bersikeras juga untuk bisa melakukan defense terhadap Lordnya. Dipukul mundur lagi dan Lord pun memang masih bisa di-clear oleh Alter Ego. Iya, tadi ada satu Spirit of Alpha yang berhasil dihindari oleh Favian, membuat Favian nggak terjebak dalam masalah. Tapi Heavy Spin Dreams berhasil mengunci seperti itu. Favian masih bisa menghindar dan justru malah Dreams yang tereksekusi. Iron Siki sudah mulai masuk dan GB pun dieliminasi dengan begitu cepatnya. Coba untuk memaksakan ke arah bagian base karena sekarang didorong oleh Aran dan satu base yang terbuka untuk Liquid Tidy yang berhasil clean sweep atas Alter Ego, membuat mereka mendapatkan upper bracket di match selanjutnya. Upaya flicker dan juga heavy spin yang ternyata gagal untuk menangkap Favian membuat tim Liquid ID berhasil untuk melaju terus lebih aman di upper bracket. Di 14 menit saja dominasi yang dilakukan oleh tim Liquid ID terlihat ya sedari awal game untuk kali ini, di mana poke damage dari YSKL, Glowing One menjadi item pertama yang begitu menentukan, dan bagaimana enggak dari Dreams yang tadi sekalinya dia kena poke dari Void Blast, Void Crystalnya langsung hilang setengah. Ya. Ya lihat ya, skillnya udah punya Wishing Lantern nama Divine Glaive. Item-item defense magic kayak Radiant Armor ini ya semakin tidak ada harganya gitu loh. Betul, dan ya terbukti ya dia jadi damage dealer terbesar juga. Cuman di akhir tadi Iron Shiki sih momennya dapat banget karena dia berhasil maksimalin damage-nya ketika Faviannya coba dijepit oleh Heavy Spin dari Dreams. Flicker kan tadi. Iya, jadi momennya pas banget untuk bisa menghindar dan langsung ya burst damage dari Kari lagi-lagi ke hero tank tuh bakal ngebuat itu menjadi hero yang sangat-sangat tipis banget di hadapan dari Kari. Dan pilihan yang tepat juga untuk Iron Shiki membawa Kari karena tadi kita prediksikan kemungkinan besar bakal Bruno ya. Karena hero nyaman buat Iron Shiki, tapi justru dengan ya membawakan item-item Trinity Spade seperti Crossing Sight, Golden Staff dan juga Demon Hunter Swords, Wind of Nature sebagai pelindung di akhir untuk bisa menghindar juga damage dari Heist. Karena dari tadi juga Heist nih yang bisa ngasih deal damage cukup besar dari Alter Ego karena member-member dari Liquid ID. Dan sejauh ini juga Heist jauh lebih aman ya positioningnya ya, tanpa terpick up sama sekali nggak di akhir. Namun sangat disayangkan momen di Lord kedua tadi dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Liquid ID dan membuat Alter Ego harus menerima pil pahit kekalahan di game yang kedua. Alright. Dan Alter Ego berarti mereka akan tersungkur ke lower bracket ya. Iya. Bertemu dengan Blacklist Internasional. Sementara abis ini tim Liquid ID bakal main lagi ketemu sama Aurora. Langsung ya. Langsung, tapi dengan 14 menit kalau ngeliat dari Alter Ego yang bermain memberikan carry-nya terhadap Heist.